Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan video pembelajaran bertema Pendidikan Pancasila dengan judul Demokrasi Indonesia. Pertama-tama, kita perlu mengetahui apa makna dari kata demokrasi terlebih dahulu. Demokrasi merupakan salah satu bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atau negara yang dijalankan oleh pemerintah. Semua warga negara memiliki hak yang setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara untuk berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani demokratia yang berarti kekuasaan rakyat. Demokrasi juga berasal dari kata demos dan kratos. Demos yang memiliki arti rakyat dan kratos yang memiliki arti kekuasaan. Sedangkan pengertian demokrasi menurut KBBI adalah suatu gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban, serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Jadi, demokrasi menurut epistemologis berasal dari kata demos dan kratos, ialah keadaan di mana negara berada dalam sistem pemerintahan yang berkedaulatan tertinggi ada pada tangan rakyat, dengan kekuasaan tertinggi merupakan keputusan bersama rakyat, yakni pemerintahan dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Berikut pengertian demokrasi menurut pendapat atau pandangan para ahli. Menurut Aristoteles, demokrasi ialah suatu kebebasan, atau dapat dikatakan prinsip demokrasi ialah kebebasan, karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalam negaranya. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi yaitu pemerintahan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Sedangkan menurut Muhammad Hatta, demokrasi merupakan sebuah pergeseran dan pergantian kedaulatan raja menjadi kedaulatan rakyat. Berikutnya, menurut International Commission of Jurists, bentuk pemerintahan di mana hak dalam membuat keputusan politik harus diselenggarakan oleh rakyat melalui para wakil yang terpilih dalam suatu proses pemilu. Sedangkan menurut Sidney Hook, demokrasi memiliki makna yakni sebuah bentuk pemerintahan di mana keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak didasarkan pada kesepakatan masyarakat yang diberikan secara bebas dari rakyat. Menurut pendapat ahli yang terakhir yakni Afan Gofar, ia berpendapat bahwa demokrasi terbagi dalam dua bentuk, yaitu bermakna secara normatif dan empirik. Sehingga kita dapat menyimpulkan dari beberapa pandangan di atas bahwa demokrasi yang mana menjadi sebuah sistem bermasyarakat dan bernegara yang memberi penekanan pada penyelenggaraan pemerintahan dan kekuasaan berada di tangan rakyat, sehingga mengandung pengertian pemerintahan dari rakyat, pemerintahan oleh rakyat, dan pemerintahan untuk rakyat. Setelah mengetahui makna demokrasi, saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip demokrasi. Suatu pemerintahan dinilai demokratis apabila dalam mekanisme pemerintahannya diwujudkan prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip tersebut berlaku secara universal, maksudnya yakni keberhasilan suatu negara dalam menerapkan demokrasi dapat diukur berdasarkan prinsip-prinsip tertentu, yang mana tolak ukur tersebut juga berlaku untuk menilai keberhasilan pelaksanaan demokrasi di negara-negara lain. Prinsip yang pertama yakni adanya pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan dalam negara berdasarkan prinsip demokrasi dapat mengacu pada pendapat John Locke mengenai trias politika. Kekuasaan negara terbagi menjadi 3 bagian, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiga lembaga tersebut memiliki kesejajaran sehingga tidak dapat saling menguasai. Yang kedua yakni pemilihan umum yang bebas. Kedaulatan tertinggi dalam negara demokrasi adalah berada pada tangan rakyat. Namun tentunya kedaulatan tersebut tidak dapat dilakukan secara langsung oleh setiap individu.
Kedaulatan tersebut menjadi aspirasi seluruh rakyat melalui wakil-wakil rakyat dalam lembaga legislatif. Untuk menentukan wakil rakyat dilakukan pemilihan umum. Dalam pelaksanaannya, setiap warga masyarakat memiliki kebebasan untuk memilih wakil yang dikehendaki. Yang ketiga, manajemen yang terbuka. Untuk mencegah terciptanya negara yang kaku dan otoriter, rakyat perlu diikutsertakan dalam menilai pemerintahan. Hal tersebut dapat terwujud apabila pemerintah mempertanggungjawabkan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan di hadapan masyarakat. Yang keempat, kebebasan individu. Dalam demokrasi, negara harus menjamin kebebasan setiap warga negara dalam berbagai bidang. Misalnya kebebasan mengungkapkan pendapat. Namun kebebasan tersebut harus dilakukan dengan bertanggung jawab. Perlu diingat bahwa kebebasan satu orang dibatasi oleh kebebasan orang lain. Yang kelima, yakni peradilan yang bebas. Melalui pembagian kekuasaan, lembaga yudikatif memiliki kebebasan dalam menjalankan perannya. Lembaga ini tidak dapat dipengaruhi oleh lembaga negara yang lain. Dalam praktik kenegaraan, hukum berada dalam kedudukan tertinggi. Semua yang bersalah di hadapan hukum harus mempertanggungjawabkan kesalahannya. Yang keenam, pengakuan hak minoritas. Setiap negara memiliki keanekaragaman masyarakat. Keberagaman tersebut dapat dilihat dari suku, agama, ras, maupun golongan. Keberagaman dalam suatu negara menciptakan adanya istilah kelompok mayoritas maupun minoritas. Untuk itu, negara wajib melindungi semua warga negara tanpa membeda-bedakan satu sama lain. Yang ketujuh, pemerintahan yang berdasarkan hukum. Dalam kehidupan bernegara, hukum memiliki kedudukan yang tertinggi. Hukum menjadi instrumen untuk mengatur kehidupan negara. Dengan demikian, negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dapat berjalan secara harmonis. Yang kesembilan, supremasi hukum. Penghormatan terhadap hukum harus dikedepankan baik oleh pemerintah maupun rakyat. Oleh karena itu, pemerintahan harus didasari oleh hukum yang berpihak pada keadilan. Yang kesembilan, yakni pers yang bebas. Dalam sebuah negara demokrasi, kehidupan dan kebebasan pers harus dijamin oleh negara. Pers harus bebas menyuarakan hati nuraninya terhadap pemerintah maupun diri seorang pejabat. Yang terakhir, beberapa partai politik. Partai politik menjadi wadah bagi warga negara untuk menyalurkan aspirasi politiknya. Setiap warga memiliki kebebasan untuk memilih partai politik yang sesuai dengan hati nuraninya. Maka dari itu, mulai bergulirnya reformasi, negara memberikan kebebasan bagi semua warga negara untuk mendirikan partai politik. Selain itu, warga negara tidak diperbolehkan mendirikan partai dengan asas maupun ideologi yang dilarang oleh undang-undang. Berikutnya, yakni syarat-syarat negara demokrasi. Yang pertama, perlindungan konstitusional. Yang kedua, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Yang ketiga, pemilu yang bebas. Yang keempat, kebebasan untuk menyatakan pendapat. Yang kelima, kebebasan berserikat. Yang keenam, pendidikan kewarganegaraan. Perlindungan secara konstitusional atas hak warga negara berarti hak-hak warga negara tersebut dilindungi oleh konstitusi atau undang-undang dasar. Sedangkan badan kehakiman atau peradilan yang bebas dan tidak memihak artinya badan atau lembaga tersebut tidak dapat dicampur tangani oleh lembaga manapun, termasuk pemerintah, serta bertindak adil. Berikutnya, macam-macam demokrasi. Banyak negara menerapkan sistem politik demokrasi. Masing-masing negara tersebut menerapkan sistem demokrasi dengan pemahaman masing-masing. Keanekaragaman pemahaman tersebut dapat dirangkum ke dalam 3 sudut pandang, yaitu ideologi, lalu cara penyaluran kehendak rakyat, dan titik perhatian. Berdasarkan sudut pandang ideologi, sistem politik demokrasi dapat dibedakan menjadi 2, yaitu demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal dan demokrasi rakyat. Demokrasi konstitusional adalah kebebasan individu, merupakan dasar dari pelaksanaan demokrasi ini. Ciri khas pemerintahan demokrasi konstitusional adalah kekuasaan pemerintahannya terbatas dan tidak diperkenankan banyak campur tangan dan bertindak sewenang-wenang terhadap warganya. Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi. Demokrasi rakyat. Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan tanpa kelas sosial dan tanpa kepemilikan pribadi. Berikutnya,
Berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat. Berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat, sistem politik demokrasi dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu demokrasi langsung, demokrasi perwakilan atau demokrasi representatif, dan demokrasi perwakilan sistem referendum. Selanjutnya, berdasarkan titik perhatian. Sistem politik demokrasi dibedakan menjadi 3 macam, yaitu demokrasi formal, demokrasi material, dan demokrasi gabungan. Dipandang dari sudut perkembangan demokrasi secara Indonesia dapat dibagi ke dalam 4 masa, yaitu masa Republik Indonesia I atau masa demokrasi konstitusional yang menonjolkan peranan parlemen serta partai-partai dan yang karena itu dapat dinamakan demokrasi parlementer. Lalu masa Republik Indonesia II, yaitu masa demokrasi terpimpin, yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional yang secara formil merupakan landasannya, dan menunjukkan beberapa aspek demokrasi rakyat. Yang ketiga, masa Republik Indonesia III, yaitu masa demokrasi Pancasila yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensil. Yang terakhir, masa Republik Indonesia IV, yaitu masa demokrasi pasca reformasi tahun 1988 sampai sekarang, yang cenderung mengalami banyak perubahan dari banyaknya partai politik hingga pemilihan yang dilakukan secara langsung. Secara umum, pengertian dari demokrasi Pancasila adalah sebuah paham demokrasi yang dilandasi oleh prinsip-prinsip yang terdapat dalam Pancasila. Demokrasi ini merupakan paham yang telah diyakini oleh masyarakat Indonesia dari masa lalu, sedangkan konsep pemahaman demokrasi ini jelas berasal dari asas-asas yang terkandung dalam Pancasila. Makna dari demokrasi Pancasila sendiri ialah demokrasi yang berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong, yang ditujukan kepada kesejahteraan rakyat yang mengandung unsur-unsur berkesadaran religius, berdasarkan kebenaran, kecintaan, dan budi pekerti luhur, kepribadian Indonesia, dan berkesinambungan. Pancasila memang merupakan gambaran jelas yang mewakili ciri bangsa Indonesia dari zaman dulu hingga saat ini. Secara garis besar, Pancasila merupakan hasil dari pemikiran dan perumusan yang ditetapkan pada seluruh aspek kehidupan masyarakat yang telah diberlakukan sejak zaman dulu.